Uni Soviet adalah sebuah gabungan atau federasi negara-negara yang memiliki paham sosialis komunis dan berdiri dari tahun 1922 hingga 1992. Federasi tersebut bernama Republik Sosialis Soviet atau RSS. Awalnya, Federasi Republik Sosialis Soviet ini hanya terdiri atas 4 negara saja, yakni Russian Soviet Federative Socialist Republic atau Russian SFSR, Transcaucasian SFSR, Ukrainian SSR, dan Belarusian SSR. Uni Soviet ini menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis, hingga tahun 1990. Meskipun sebenarnya Uni Soviet adalah suatu kesatuan politik dari beberapa negara Republik Soviet, tetapi ternyata sistem pemerintahannya sangat terpusat dan menerapkan sistem ekonomi terencana. Pada masa kepemimpinan Vladimir Lenin, pemerintah berusaha mematahkan sistem patriarki keluarga, yakni dengan memberikan kebebasan hak politik kepada para wanita. Bahkan, Vladimir Lenin juga menjalankan adanya New Economic Policy atau NEP, di mana para petani dibebaskan dari segala pungutan dan memperbolehkan mereka untuk menjual kelebihan produknya di pasar terbuka. Sistem New Economic Policy atau NEP tersebut tentu saja menguntungkan pihak petani dan bahkan mampu menghidupi perekonomian Uni Soviet. Namun, setelah Vladimir Lenin meninggal dunia, kepemimpinan Uni Soviet kemudian digantikan oleh Joseph Stalin. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, Joseph Stalin justru membuat rencana 5 tahun, yakni berupa penghapusan sistem NEP, adanya industrialisasi besar-besaran, kolektivisasi pertanian, hingga mengontrol seluruh aktivitas ekonomi. Pada masa kepemimpinan Joseph Stalin, ini justru kekejaman pemerintahan komunis paling dirasakan. Bahkan dirinya tak sungkan untuk menindas hingga melenyapkan para saingan politiknya. Joseph Stalin mengadopsi langkah Adolf Hitler, yakni dengan mendirikan kamp khusus bagi para pembangkangnya yang diberi nama Gulag. Kamp tersebut didirikan untuk mencegah adanya upaya berbahaya yang mengancam kedudukan Joseph Stalin. Bahkan Joseph Stalin melakukan pembersihan dalam tanda kutip dengan menerapkan deportasi besar-besaran bagi para etnis minoritas yang menempati kawasan Asia Tengah dan Siberia. Sekitaran tahun 1936 hingga 1952, upaya pembersihan tersebut berhasil mendeportasi sekitar 3 juta manusia. Setelah Joseph Stalin meninggal, kepemimpinan terus berlanjut hingga Mikhail Gorbachev. Pada era kepemimpinan ini, Mikhail merumuskan sebuah kebijakan tentang perestroika dan glasnost. Kebijakan perestroika atau restrukturisasi ini berkaitan dengan pengubahan kebijakan sosial dan ekonomi demi kemajuan Uni Soviet. Di bidang sosial, yakni dengan meningkatkan disiplin kader partai dan pekerja. Juga adanya kampanye anti konsumsi alkohol. Lalu di bidang ekonomi, yakni perdagangan internasional dan investasi asing yang ketat akan dikurangi sedikit demi sedikit. Selain itu, adanya pengurangan kontrol negara pada perusahaan-perusahaan. Sementara itu, kebijakan glasnost alias transparansi atau keterbukaan. Ini berkaitan dengan kemudahan publik dalam mengakses informasi secara bebas dan menghilangkan sensor yang sebelumnya telah diberlakukan. Pada masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev, terjadi peristiwa nuklir Chernobyl. Pada tanggal 26 April 1986, reaktor nuklir unit 4 di pembangkit listrik Chernobyl di Pripyat. Ledakan dan kebakaran berikutnya melepaskan lebih dari 400 kali jumlah dampak radioaktif seperti bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Mikhail memerintahkan para staf pemerintahan untuk tidak menyebarkan informasi bencana nuklir tersebut ke masyarakat dan mancanegara. Peserta parade May Day di area terdampak juga tidak diinformasikan, sehingga tetap melaksanakan pawai dan selebrasi tanpa tahu akan terdampak paparan radioaktif. Dampak radioaktif pada korban-korban terpapar membuat Uni Soviet kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan pihak luar negeri. Puncaknya adalah ketika Mikhail melakukan amandemen Undang-Undang Pemilu pada tahun 1989. Dalam amandemen tersebut menyatakan bahwa kandidat di luar Partai Komunis mempunyai hak untuk mencalonkan diri untuk menjadi pejabat tingkat lokal dan nasional. Hal tersebut tentu saja disambut baik oleh para masyarakat Uni Soviet. Pada pasal 72 Konstitusi Uni Soviet, yang merupakan produk dari Mikhail Gorbachev, berisi tentang negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri. Atas dasar pasal tersebut menjadikan satu persatu negara bagian menjadi lepas. Meskipun kebijakan kebebasan dan keterbukaan tersebut membuat perselisihan blok timur dan blok barat mereda, ternyata dalam kelompok masyarakat malah muncul pertentangan sosial. Kelompok masyarakat ini bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Ada kelompok moderat yang menyetujui adanya reformasi tetapi paham komunisme harus tetap dijalankan. Ada kelompok konservatif yang menentang reformasi dan ingin paham komunis tetap dipertahankan. Ada pula kelompok radikal yang mendukung adanya reformasi dan ingin meninggalkan paham komunisme.
Hingga akhirnya pada 19 Agustus 1991, kelompok konservatif yang kala itu dipimpin oleh Wakil Presiden Gennady Yanayev melancarkan aksi kudeta terhadap kepemimpinan Mikhail Gorbachev. Aksi kudeta tersebut berhasil digagalkan oleh kelompok radikal Boris Yeltsin. Meskipun Mikhail Gorbachev selamat dari aksi kudeta, tetapi dirinya harus menghadapi kesulitan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet. Selain itu, kelompok militer juga mulai terpecah belah. Bahkan negara-negara bagian juga banyak yang menuntut kemerdekaan. Akhirnya, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri dan menyebabkan kekosongan pemerintahan. Kemudian, Boris Yeltsin selaku pemimpin kaum radikal mengambil alih kekuasaan. Namun, tindakan tersebut tidak didukung oleh beberapa negara bagian, terutama Latvia, Georgia, Lituania, Estonia, dan Moldova. Yang kemudian, negara-negara bagian tersebut memisahkan diri dari Uni Soviet dan memperoleh kemerdekaannya. Akhirnya, pada 6 September 1991, Uni Soviet dibubarkan. Uni Soviet yang runtuh tersebut terbagi menjadi beberapa negara yang berdaulat dan menjadikan Federasi Rusia sebagai pewaris kebesaran dari Uni Soviet. Negara-negara yang sebelumnya berada di bawah Uni Soviet, kecuali negara Balkan, kemudian membentuk organisasi Commonwealth of Independent States atau CIS di bawah pimpinan Rusia.